Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Genesaret yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita patut mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk kita boleh sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Walau saat ini kita tidak bersama-sama secara fisik di dalam gedung gereja, tetapi tubuh kita, jasmani kita adalah rumah Tuhan dan kita bersama-sama bersekutu. Walaupun di rumah masing-masing, hati kita persekutukan bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan pada ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Musik akan mengiringi kita. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil saat duduk sejenak secara pribadi. Berdoalah secara pribadi. Persiapkan hati dan jiwa masing-masing untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih atas hidup dan kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami sampai saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa kami boleh ada saat ini semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang bersama-sama di hadapan hadirat-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kematian-Mu di atas kayu salib. Karena atas kematian-Mu lah Engkau memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah Jumat Agung yang boleh kami adakan pada pagi hari ini, biarlah menjadi refleksi buat kami seluruh jemaat GBI Genesaret untuk melihat kembali kasih Tuhan yang sungguh nyata atas kami, pengorbanan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Karena Engkau, karena pengorbanan-Mu lah kami boleh menikmati keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu kami di dalam kami beribadah ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala ketidaklayaan kami. Kami mohon ampun atas segala sesuatu yang kami lakukan, kami katakan yang sudah mengecewakan hati Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkenan melayakkan kami, menyempurnakan kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap pelayan Tuhan pagi hari ini, pemain musik, pemimpin pujian, pembawa acara, dan terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah segala dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan kembali memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita mengucap syukur karena kita boleh ada hari ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini yang mungkin secara manusia begitu mengkhawatirkan kita, tetapi karena kita selalu berpengharapan pada Dia yang tidak terbatas, yang mampu melakukan segala sesuatu di luar jangkauan pemikiran kita, semuanya karena anugerah. Kita memuji Tuhan, kita pujikan berkat kemurahan-Mu, dipimpin oleh Ibu Nani.
kesempatan pagi hari ini kita akan memanjatkan beberapa pokok doa. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara, kita akan berdoa buat GGBI, berdoa untuk gereja kita. Untuk itu kami mohon Bapak Pendeta Andi Wijaya memimpin di dalam doa. Kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus Bapa kami di surga. Pada kesempatan pagi yang begitu indah yang Kau nyatakan kepada kami bersama-sama, sungguh merupakan anugerah yang besar bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama menghadap Tuhan. Ketika kami berada di rumah masing-masing, kami sungguh bersyukur karena kemampuan kekuatan yang Kau nyatakan boleh membawa kami bersama-sama tetap memiliki kerinduan bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karenanya Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu pada pagi hari ini. Biar kuasa Allah senantiasa ada dan kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan pada pagi hari ini Bapak, kami menyerahkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus yang pada hari-hari ini tengah mengalami wabah oleh karena adanya virus corona yang menyebar begitu besar. Tuhan, kami berserah diri di hadapan-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan akan terus berkarya bagi bangsa dan negara ini melalui pemimpin-pemimpin kami, melalui kehidupan kami semuanya. Tuhan, Kau berkenan untuk mematahkan penyebaran virus corona yang ada. Kami yakin kuasa-Mu jauh lebih besar. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu melebihi segala-galanya. Sehingga keyakinan kami Tuhan bahwa wabah akibat adanya virus corona ini segera berakhir, hingga kami boleh menjalani kehidupan dengan normal seperti sedia kala. Terima kasih kami menyerahkan para pemimpin kami di dalam menjalankan pemerintahan negara ini. Tuhan, Kau berkenan memimpin mereka, menyatakan hikmat kepada mereka. Secara khusus Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Biar Tuhan menyatakan kasih karunia sehingga di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya di dalam penanggulangan penyebaran virus corona, oleh karena hikmat Tuhan, langkah-langkah yang diambil boleh ada dalam keberhasilan, sehingga pada akhirnya nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, dimuliakan di negeri kami. Kami pun menyerahkan Tuhan untuk pembangunan demi pembangunan ke dalam kuasa tangan-Mu. Engkau terus berkarya walaupun di tengah wabah yang ada. Kami semua boleh tetap membangun diri secara rohani, membangun secara jasmani, di mana kami bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga kami seluruh warga negara Republik Indonesia mengalami persatuan dan kesatuan yang utuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau pun juga akan terus memberkati para pemimpin kami sampai di pelosok tanah air tercinta. Biarlah mereka semuanya bahu-membahu di dalam usaha untuk mematahkan penyebaran virus corona ini. Kami yakin Tuhan akan terus menyertai, bahkan ketika para pemimpin kami terus melanjutkan pembangunan demi pembangunan. Kami pun menyerahkan secara khusus kota Kediri ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga kota Kediri bersama dengan seluruh masyarakat yang ada, sehingga kami semua boleh tetap merasakan sukacita, aman, dan damai sejahtera di tengah wabah yang ada. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai, sehingga semuanya akan berjalan baik dan kuasa Tuhan dinyatakan. Kami semua boleh bersukacita bersama-sama. Kami menyerahkan Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan, Kau memberkati sepenuhnya supaya pekerjaan Tuhan melalui Gabungan Gereja Baptis Indonesia dapat berjalan dengan baik. Kami meyakini bahwa oleh karena kuasa-Mu, maka Gabungan Gereja Baptis Indonesia, baik melalui gereja maupun lembaga, akan dapat bersama-sama mewujud nyatakan pekerjaan Tuhan bagi seluruh umat, di mana dalam kehidupan kami bersama-sama akan menikmati kasih setia penyertaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan saudara-saudara kami secara khusus
yang bekerja di rumah sakit, baik itu Rumah Sakit Baptis Kediri, Lampung, Batu, maupun juga yang ada di klinik di Ungaran, klinik di NTT, klinik Bethesda Kediri, klinik di Tarokan. Tuhan memberkati semuanya, maupun juga klinik baptis yang lain. Kami meyakini bahwa kuasa-Mu akan terus menyertai dokter dan perawat yang terus-menerus bekerja bagi kemuliaan Allah. Kami meyakini Tuhan, Kau menjaga, melindungi mereka semuanya, sehingga mereka dapat tetap sehat, kuat untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Begitupun kami menyerahkan pada kesempatan pagi hari ini Bapa, untuk Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Engkau memberkati sepenuhnya, supaya gereja ini akan tetap eksis. Gereja ini hari demi hari semakin baik, semakin kuat. Kami yakin tangan Tuhan akan menyertai panitia perancang gereja, biar terus ada dalam kesatuan hati, bersama-sama melayani bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, supaya masing-masing pribadi akan terus dapat bersama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah krisis yang ada Tuhan, kami yakin Engkau akan tetap menyertai mereka, sehingga sidang jemaat Tuhan akan tetap bersuka cita dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mempercayakan anak-anak semuanya yang harus belajar dari rumah. Tuhan memberkati supaya mereka semua boleh tetap ada di dalam hikmat Tuhan, yang walaupun mereka belajar di rumah, mereka akan tetap bersama-sama belajar dengan baik, hingga mereka dapat menempuh cita-cita mereka dan masa depan yang penuh dengan pengharapan diraih oleh saudara-saudara kami. Terima kasih. Kami juga menyerahkan keluarga kami Tuhan, yang pada saat ini harus menjalani karantina di wilayah Permata Jingga. Kami serahkan keluarga Bapak Tio, kami serahkan keluarga Bapak Manulang, kami serahkan keluarga Bapak Ugo maupun Ibu Susiana. Tuhan berkati semuanya, supaya mereka tetap sehat, kuat, bahkan oleh karena kasih-Mu mereka terhindar dari sakit penyakit yang ada. Mereka tetap ada dalam rasa aman, damai dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pada akhirnya Bapa, kami serahkan persekutuan kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Biar kuasa-Mu nyata atas kami semuanya, sehingga kami boleh menikmati karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami bersama kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, mari kita akan meningkatkan bakti kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan. Silakan dapat dipersiapkan untuk persembahan dan perpuluhan dalam amplop masing-masing, dan nanti akan disampaikan melalui bisa kepada bendahara gereja, atau nanti bisa melalui transfer ke rekening yang nanti akan disampaikan lewat grup WhatsApp GBI Genesaret. Baik, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan pujikan "Oh Betapa Indahnya". Mengucap syukur Tuhan atas berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami.
pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mempersembahkan yang terbaik melalui harta kami. Dan Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan persembahan dan perpuluhan ini, sehingga boleh dipakai untuk kebesaran nama Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Kenesaran. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kita pujikan bersama, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sungguh luar biasa kehidupan kita dalam beberapa hari ini, di mana kita semua boleh menghadapi satu perkara yang sangat besar. Sebelum kita bersama menikmati Paskah, ada satu peristiwa yang besar terjadi di dunia dan di Indonesia secara khusus. Tapi kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, kita semua boleh bersama-sama menikmati kasih-Nya. Mari kita bersama pada pagi hari ini akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 8 yang demikian bunyinya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini kami bersama akan mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami kembali akan derita sengsara Tuhan Yesus Kristus di saat menebus dosa kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan Engkau menolong kami sehingga kami bersama pada pagi hari ini boleh mengenal firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hidup kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang berdosa. Kata menunjukkan Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayat 8 tadi, itu berarti memperkenalkan, memamerkan
Kemudian kalau kita mencoba memahami apa yang sedang Allah tunjukkan kepada kita semuanya, kita bisa memahami ayat ini dengan pengertian sederhana, tetapi kita akan mudah untuk memahaminya. Nah, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Coba perhatikan di sana di dalam frase yang kedua, bahwa oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Luar biasa, ayat ini menjelaskan kepada kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya. Yang pertama, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Kristus. Seperti yang kita ketahui dan kita pelajari selama ini di dalam kita bersama beribadah, bahwa status manusia itu telah dirusak oleh dosa. Keberadaan manusia yang merupakan mahkota ciptaan menjadi rusak setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini kita perlu mengingat satu bagian penting, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia dalam wujud manusia sama seperti kita sekalian. Dia datang untuk menggantikan posisi saudara dan saya sebagai orang-orang berdosa yang seharusnya mengalami penghukuman oleh karena dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita mau fokus dan mau digerakkan pikiran kita untuk terus kita mengenal Kristus lebih dalam, yaitu Kristus yang disalibkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Ketika kita melihat sinetron, Bapak Ibu dan saudara-saudara, atau mendengar satu cerita, kemudian cerita itu begitu menyentuh perasaan kita. Kadang-kadang ketika melihat sinetron atau mendengar satu cerita, ada orang yang menangis karena hatinya tersentuh. Ini saya mau sampaikan begini. Ketika saudara dan saya, hidup kita ini semakin dikuasai oleh dosa. Ketika saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, ketika kita bersama-sama membaca firman Tuhan, maka sebenarnya yang ada dalam diri kita adalah hati yang biasa, tidak tersentuh apapun oleh firman Tuhan. Saudara dan saya di dalam kehidupan kita bersama tidak tergerak untuk melakukan firman itu. Ini menandakan bahwa di dalam kehidupan kita sudah begitu berat dikuasai oleh dosa. Nah, apakah pada pagi hari ini kita bersama-sama merasakan keadaan ini? Ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan siapapun itu, tetapi hati kita merasa hambar. Saudara-saudara, ingat, dalam keberadaan inilah Kristus rela datang ke dunia. Dia rela mati untuk menggantikan saudara dan saya. Hati kita yang sudah beku oleh karena dosa, hati kita yang sudah keras oleh karena kita senantiasa mengikuti kemauan dosa, hingga pada akhirnya ketika saatnya kelak saudara dan saya harus menerima penghukuman. Tetapi karena kasih Kristus yang luar biasa itu, Dia rela datang. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita bersama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dalam kerangka untuk menebus dosa saudara-saudara dan saya. Kita harus bersama-sama menyadari siapa diri kita. Kita orang-orang berdosa, siapapun kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan mau datang untuk kita supaya saudara dan saya kembali memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga di dalam kehidupan kita bersama, kita dapat menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Karena hanya dengan cara Dia mati di atas kayu salib, menggantikan posisi saudara dan saya yang seharusnya dihukum, maka kerinduan Allah untuk bersama-sama dengan kita terwujud. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita yang penuh dengan noda, kita yang penuh dengan celah, menerima anugerah yang luar biasa. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus rela datang ke dunia,
sekali lagi untuk menebus dosa kita semuanya. Karena itu menjadi satu perkara penting ketika saudara dan saya di dalam kehidupan kita merasakan hati kita ketika mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan tidak tersentuh sama sekali. Maka hati-hati. Sebenarnya dosa itu masih menguasai kita. Dalam keberadaan ini kasih Tuhan dinyatakan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan, relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati untuk saudara-saudara sekalian. Dia rela menumpahkan darahnya supaya dosa kita semuanya mengalami pembasuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya mulai mau membuka hati untuk Tuhan, kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka di dalam kehidupan kita sebenarnya sedang membuka diri untuk menikmati pendamaian dengan Allah. Ingat apa yang kita sampaikan, apa yang kita pelajari pada minggu yang lalu, yaitu berkenaan dengan hidup kekal, yaitu ada hubungan baik antara manusia dengan Allah di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Ini menjadi catatan penting bagi kita sekalian. Karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Kristus. Jadi kematian Kristus bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi sungguh sangat berharga. Amin. Nah, kita melihat frase yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa Allah itu menunjukkan kasih-Nya kepada kita di dalam kematian Kristus. Perhatikan, ketika kita masih berdosa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat ini kita bersama-sama diingatkan bahwa sebenarnya kita ini tidak layak. Dosa, sekali lagi, telah mematikan pengertian kita tentang Allah. Dosa yang telah tertanam di dalam hati kita, sehingga di dalam kehidupan kita betul-betul mengalami hati yang keras. Tetapi puji Tuhan, ketika kita sudah tidak bisa melarikan diri dari dosa, ketika saudara dan saya menemui jalan buntu, tidak ada jalan lagi untuk kita bisa menerobos dosa, Tuhan menyediakan jalan bagi kita semuanya. Tuhan datang sendiri kepada kita untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 yang kita baca tadi, menunjuk kepada kita semuanya bahwa sebenarnya Kristus telah mati walaupun saudara dan saya di dalam hidup kita masih terus-menerus berbuat dosa. Kita tidak hanya berbuat dosa sekali atau dua kali, tetapi ribuan kali saudara dan saya berbuat dosa dan tidak bisa terhitung lagi. Tetapi sekali lagi karena kasih-Nya, Dia rela untuk menebus kita. Dia rela menggantikan kita di dalam posisi kita yang seharusnya mati di salib, mati dalam penghukuman yang paling hina. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita orang-orang Kristen yang mengatakan kita, aku mengasihi Allah, aku selalu berbuat baik, aku senantiasa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Memang saudara dan saya tidak pernah melakukan yang jahat, tetapi ada satu perkara kecil yang mungkin terlewat di dalam hidup kita, yang membuat saudara dan saya tetap ada di dalam dosa itu, yaitu meremehkan Tuhan, meremehkan kasih Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atau mungkin
meremehkan kasih Allah. Saudara-saudara, dalam diri kita berkata, aku nggak pernah kok meremehkan kasih Allah. Aku nggak pernah kok aku merendahkan apa Tuhan Yesus itu. Saudara-saudara, tapi dengan cara yang paling lembut. Kalau kita bersama-sama melihat dalam diri kita, mungkin saudara dan saya baru menyadari bahwa kita ini sedang meremehkan Tuhan. Saudara, Allah membawa kita keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya yang ajaib, supaya kita boleh memberitakan perkara-perkara besar yang dinyatakan Allah dalam diri kita. Tetapi yang terjadi ini, kita meremehkan Tuhan dalam hal ini, saudara. Kita mulai ogah-ogahan datang kepada Tuhan. Kita mulai ogah-ogahan melayani Tuhan. Loh, apakah itu nggak sama arti dengan kita ini tidak memberitakan pekerjaan baik, pekerjaan besar yang dinyatakan Allah kepada kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu, mari pada pagi hari ini kita melihat betapa besarnya kasih Allah kepada kita ketika Dia rela turun ke dunia menebus dosa kita semuanya. Mari dalam kehidupan kita taat setia beribadah, taat setia melayani Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita lebih dari yang lain, sehingga dalam kehidupan kita boleh merasakan sukacita dalam segala keadaan. Maukah pada pagi hari ini kita menyerahkan diri kita dari prasangka-prasangka, dari opini-opini agamawi yang picik, segala sesuatu yang berdasar dari pemikiran kita pribadi, sehingga kita meremehkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang luar biasa, yang penuh kasih, dan menyatakan kasihnya itu luar biasa kepada kita semuanya. Dan bagi kita yang masih ragu-ragu, maukah kita datang kepada Tuhan Yesus, supaya dalam kehidupan kita boleh menikmati kasih setianya. Sekali lagi, Dia rela datang ke dunia untuk menebus kita sekalian. Mari kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Mari kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita tetap setia kepadanya, sehingga di dalam kehidupan kita tidak ada lagi keraguan. Dalam hidup kita senantiasa ada semangat beribadah, melayani Dia dan memuji Dia dimanapun berada. Sehingga pada akhirnya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh menikmati berkat rahmat dan kasih-Nya. Kiranya Allah menolong kita untuk menerima Dia dan menyelamatkan kita pada pagi hari ini. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah itu mengingatkan kami akan kasih Allah yang luar biasa, sehingga kami bersama-sama boleh semangat di dalam menjalani hidup, semangat di dalam kami beribadah, semangat di dalam melayani Tuhan. Di dalam situasi kondisi apapun, kami hanya terfokus kepada Tuhan Yesus, sehingga pada akhirnya di dalam kehidupan kami boleh menikmati segala berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh saudara-saudara kami di tanah air tercinta dan di gereja pada khususnya, kami memperingati Paskah. Biar ini mengingatkan kami akan derita sengsara Tuhan yang dengan rela telah menyerahkan segala-galanya bagi kehidupan kami, supaya hidup kami ditebus dari dosa. Kami biarlah pada pagi hari ini Tuhan bersama-sama berserah diri di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, supaya dalam kehidupan kami senantiasa ada di dalam kuasa Allah, dan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Kau berkati seluruh jemaat-Mu, hingga mereka terus merasa aman, damai, sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari kita bersama meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan, dan kita akan memuji karena salib-Mu bersama Ibu Nani dan Ibu Datu.
Surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur karena Tuhan telah menyatakan yang terbaik kepada kami, sehingga kerinduan kami bersama-sama pada pagi hari ini dapat terwujud. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu di dalam menapaki kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau menyatakan kasih setia penyertaan, sehingga di dalam kehidupan kami boleh ada di dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga walaupun ada terjadi wabah virus corona, kami semuanya boleh tetap mengalami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami bersama-sama boleh memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada pagi hari ini pun Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam aktivitas mereka ketika mereka berada di rumah masing-masing. Hingga pada akhirnya setiap pribadi boleh merasakan berkat rahmat, damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, yang datang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus Kristus. Segala berkat Tuhan dicurahkan kepada saudara-saudara sekalian hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Menjadi warga negara yang baik, tetaplah mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada, dan biarlah kita semuanya tetap menikmati hari-hari ini di dalam kasih-Nya, dan biarlah kehidupan kita boleh tetap menikmati berkat Tuhan. Yakinlah bahwa semua yang ada akan segera berakhir karena Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan kita bersama. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ya, kita semua mari tetap bersukacita, tetap tenang, dan mari kita bersama bersukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.